Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarawih yang ke-11 atau malam atau puasa yang ke-10. Laksanakan malam atau tarawih yang ke-12, puasa ke-11 tanggal 11 Maret 2005. Penceramah Buya Al-Mawadi Tanjung, SAG NPD, di Masjid Ikhlas Hasanul Sebarang Padepokan Kabupaten Solo. Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman Shadaqallahu Al-Quran surah Al-Imran ayat 185. Waktu ini mama alim ulama jadi pandai. Haji itu malam ini kamu mulai bersuah cantik yang pernah terjadi. Apa-apa banyak yang hamil, ibu-ibu banyak anak-anak hamil, remaja hamil. Sedang lama-lama Nabi Sulaiman berceramah. Tahu-tahu timbul seorang tamu yang tidak dikenal, yang kurang sekampung tidak tahu dirinya. Ajawab Nabi Sulaiman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh tamu masuk, duduk di sana. Silakan. Nah, saya pulang kumpai di tengah kamar pengajian sedang lama-lama. Baik. Ketika jalan jauh lupa, nyatanya oleh Nabi Sulaiman ke orang banyak. Lain tahu apa jadi adik. Orang yang ibu terlambat pulang nak capek. Ibu terlambat pulang nak cabang nak dulu. Kita baru jemaah mulai itu ibu kemudian pulang nak capek. Hasil sebagai adalah jemaah ibu tahu. Ibu terlambat tadi pulang nak capek pulau, itulah yang akan memisahkan antara orang tua dan anak-anaknya. Itulah yang akan memisahkan antara suami dengan istrinya. Dan itulah yang tadi itu malaikat bukan cabut nyawa yang menyamar menjadi manusia. Sama saja kadang iyo batu kecil Nabi Sulaiman saja mulai tiba sampai terulang akan dia menjadi. Tapi saya mau minta ke Nabi Sulaiman, ya Rasulullah, tolong pindahkan ambo dari tampik tinggal kini ku ke tampik yang jauh. Kebetulan Nabi Sulaiman bapak dan ibu memiliki mukjizat yang beda dengan Nabi dan Rasul lainnya. Bisa bekerja sama dengan jin, bisa menyuruh-nyuruh angin. Kemudian atas permintaan Nabi Sulaiman kepada Allah, pemuda itu dipindah ke tampik tinggalan baru. Singkit cari itu, baru tiba di tampik tinggalan baru nyuruh dan doa. Alhamdulillah aman. Baru saja mengecek aman. Rupanya kurang dan pahit dari masjid tadi lah 20 pulau kesenang. Kecil hinggalah kurang tu ditampik hingga Natal. Kau nama kecil 4 dalam ayat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa kamu rasakan mati. Tidak bisa dicabut, tidak bisa ditolak. Kama seterbaik sekali seorang itu akan muncul. Maka malam ini ibu Bapak Abu akan membahas tentang kematian. Batu 45. Surat Al-Ankabut ayat 57 dan surat Al-Anbiya ayat 35.
maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiup-tiup yang berjiwa kamar rasulkan mati. Aku akan menyampaikan sampai poin dari ucapan ini tentang kematian. Apa dulu? Cie kaki lalui sebelum kematian. Tibur akan kita lalui setelah kematian. Siang segitu, di masa segitu, nak Islam, nak Kristen, nak Hindu, nak Buddha, nak aliran-aliran kepercayaan, nak kayu, nak miskin, nak bapangke atau tidak, asal manusia yang bernyawa pasti akan melalui kematian. Pertama, sebelum kematian, namanya sakaratul maut. Kedua, alam kubur. Ketiga, padang mahsyar. Keempat, serbu neraka. Nah, malam ini kita coba membahas sampai sampai 4 sampai 5 olah kata begitu dan beda. Kita cari yang pertama. Yang pertama sakaratul maut. Apa yang disebut dengan sakaratul maut? Kosakatanya 2. Yang pertama sakarat, yang kedua maut. Sakarat artinya mampu, maut artinya mati. Berarti sakaratul maut orang yang mampu menjelang mati. Ada yang berakhir dengan cara husnul khotimah, matinya elok ujungnya surga. Ada yang berakhir dengan cara husnul khotimah, ujungnya gugur, endingnya neraka. Ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Nan paling puncak ciri man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, yang di akhir ucapannya mengatakan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Tapi membaca la ilaha illallah menjelang kematian susah. Bantunya murah tapi nak cukup. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena Nabi pernah mengejek matal insan ala ma'asya. Matinya insan, matinya manusia tergantung kebiasaannya. Kalau kita membiasakan dan elok-elok, meninggal itu besok dalam keadaan elok. Kalau kita membiasakan dan buruk-buruk, meninggal itu besok dalam keadaan buruk. Dan itu sejalan dengan apa yang dikecek dari Imam Al-Ghazali. Kecek Imam Al-Ghazali, matinya seseorang tergantung dengan kehidupannya, dan berbangkitnya seseorang tergantung dengan kematiannya. Bahkan kehidupan yang baru kerana dia kantor dan curang, tapi lalu atau pengimaman yang jadi berbeda, tidak jadi semua. Kalau yang jadi semua ini memakai pas dulu, tapi pun yang pelapornya kata meninggal di masa timbul istrinya, akhirnya dan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada. Timbul kemanapun dari Jakarta, mengucaplah la ilaha illallah, tidak menyambung. Timbul anak-anaknya ayah menyambutlah la ilaha illallah, tidak menyambung. Timbul muncul pelantinya baru menyambung. Mengucaplah anak apa? Ini takut meja. Kami dari berdua amal yuji dulu. Badan kita tu macam mati. Untung tak jauh dari lagi. Sampai itu mati dalam badan kita tu. Ada yang buat, tapi contoh kematian tu ada di rumah sakit. Atau di kampung kami tahun 90. Anu sabunya kurang saleh. Lain setiap mampu orang kaya mengucaplah kurang saleh, membacalah la ilaha illallah kurang saleh. Dulu kerana bapak sampai ini main domino, bambu main bola, kurang kalau cuk bambu 4 tahun. Dulu menjelang meninggal biasanya main domino berapi ulang pas saja jalan mati tertipu. Yang berikut istilahnya kurang seorang wajib di samping juga berkatu kurang saleh. Sehingga mendalam meninggal la ilaha illallah kurang saleh. Aku lupa.
tapi kau hancur ibu-ibu atau bapak. Ada dari itu menangah orang mendalam perhatian ujian. Aduh, siapa namanya ibu? Baru terlalu masuk ke ujian maaf ujian video itu. Ada protes. Oi, coba nyampe. Ada itu nama protes. Nampak ujian, nak suku mampi tanah, nak racun itu ibu. Kalau kenapa kepada protes malam ini? Aku banyak orang. Lain masuk, lain buat kuih. Dia lain, dia lain, dia tidak. Atau ada yang dimulai angkat. Lain, dia lebih bukan sekolah. Tidak, ada yang ya, tidak ada lama. Jadi kebiasaan itu terlalu berubah. Saya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cinta. Bahkan kok payah cinta, musuh itu banyak. Dan nampak, kalau musuh yang nampak mulai menghadapi, tapi kalau musuh tidak nampak, saya lupa. Akan datang di saat awal sakaratul maut berbisik keterima dia. Aku bunyi di situ upah Anda butuh minum, kami akan berikan air. Tapi kalau katakan sahabat pada hari ini, aku menyesal menyembah Allah. Orang yang sedang sakaratul maut nampaknya parah di minum, tapi meminta kalau kamu terima nantikan pendengaran sudah lahir, mata yang kita perlihatkan sudah lahir, mulut yang kita kalam sudah lahir. Ketika serbu itu ditawarkan rezeki, ada betul minum, kami berikan air. Tapi kalau katakan syaratnya pada hari ini, ketika orang masjid aku menyesal menyembah Allah, dan itu rezeki itu yang terakhir. Haji umroh hampir 10 juta, 35 juta, 30 juta harus awak gue masaji pribadi cie juta apa itu dari awak pulau harus kapal lakukan itu kapal lakukan gitu 30 juz, tapi sempat mengecek seluruh itu harus sholat berjamaah yang kadang pahala tambah di sembahyang tarawih ditutup jauh terkadang pahalanya, tapi sempat mengecek di akhir aku menyesal menerima Allah harus. Kalau betul-betul boleh dengar akikah Adillah. Pada malam ke-11